Lo tau nggak kalimat yang paling sering bikin anak muda bangkrut pelan-pelan itu apa? Ini nih, kejar apa yang lo cintai, nanti uang bakal ngikutin lo. Manis banget ya. Tapi justru itu jebakannya, karena faktanya bukan semua hal yang lo cintai punya nilai di mata dunia. Dan video ini mungkin akan bikin lo nggak nyaman. Tapi gue janji, kalau lo nonton dengerin sampai habis, lo bakal ngerti kenapa banyak orang miskin ya. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka salah meyakini sebuah mitos. Selamat datang kembali di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Gua Andika Setiawan, dan hari ini kita bakal bongkar alasan terbesar kenapa doing what you love justru bikin banyak orang jatuh miskin. Nah. Dan apa yang harus lo lakukan kalau lo nggak mau ikut jadi korbannya? So, let's dive in. Gue mau mulai dari fakta yang pahit. Banyak hal yang pasti lo cintai, yang gue cintai, tapi nyatanya tidak menghasilkan uang, betul nggak? Orang suka menggambar, suka nulis puisi, suka main game, suka nyanyi. Gue lagi suka pedal nih misalnya. Dan itu semua nggak salah. Kesukaan itu manusiawi. Tapi ekonomi nggak bergerak pakai rasa suka itu. Ekonomi bergerak pakai permintaan. Perumpamannya nih, bayangin gini guys, lo jago berenang gaya katak deh katakan. Gaya katak paling cepat di kampung lo. Tapi kalau dunia cuman butuh orang yang bisa ngoding dan bikin sistem katakan, dan kemampuan lo cuman jadi cerita di meja makan. Wah, jago berenang, jago gaya katak. Well, nggak kepake. Tanda kutip begitu ya konteksnya. Well, gue pernah ketemu seorang anak muda, ambisius, kreatif. Dia cinta banget ngedesain karakter anime. Dia percaya suatu hari dia bakal hidup dari passion itu. Tapi 5 tahun berlalu, dia tetap di posisi yang sama. Bukan karena dia nggak berbakat, tapi karena pas anak kecil, dia berbakat banget lah, keren gitu ya. Iya, di dunia ini gitu kan. Jadi makanya nggak kejual tuh skillnya gitu kan. So, lo bisa cinta sama gitar nih ceritanya, tapi belum tentu dunia butuh gitaris tambahan. Ya, yang dunia butuh adalah orang yang bisa memecahkan masalah. So, pelajarannya adalah kalimat ini tolong dicatat ya. Lo nggak dibayar dari apa yang lo suka, teman-teman. Lo dibayar dari masalah, problem, apa yang lo bisa selesaikan. Karena passion tanpa skill sama dengan fantasy. Doing what you love, melakukan apa yang lo senangi, lo sukai hari ini, itu nggak salah, itu bagus banget. Yang salah adalah ketika lo percaya bahwa rasa suka aja cukup buat bikin lo sukses. Banyak orang miskin bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terjebak di ilusi ini. Kalau gue sudah melakukan apa yang gue suka, uang akan datang sendiri. Ya, sampai lo jadi ahli, expert baru lah begitu. Ini masalah cuma suka doang. Padahal kenyataannya ya nggak gitu. Dunia nyata nggak peduli apa yang lo suka. Dunia cuma peduli value apa yang lo bawa ke dunia ini. Dan ini kesalahan generasi muda hari ini. Gue juga masih muda sih. Well, satu, mereka pikir passion sama dengan skill yang bernilai. Lo suka foto-foto nih, fotografi, sinematografi, bagus. Tapi apakah lo bisa memahami teknik lighting misalnya? Memahami komposisi, memahami sinematografi, menguasai editing, post-editingnya, efek dan seterusnya. Dan lu ngerti itu semua, belum tentu lu bisa jual juga. Maka lu harus ngerti ilmu marketing, selling foto lu kan begitu. Membangun portofolio, ini another skill. Belum lagi menjaga konsistensi, keistiqomahan itu. Ini sesuatu yang, well, banyak hal yang memang harus kita pelajari. So, kalau lu cuma suka foto, ya itu hobi, bagus, oke. Tapi kalau lu bisa ngasih nilai ke orang lain, baru jadi skill. Kalau bisa diulang dan dibayar, baru lu marketable skill. Lu punya marketable skill. Banyak yang terjebak di fase pertama, suka doang. Ya nggak apa-apa, ya kan? Yang kedua nih, passion bikin lo nyaman, skill bikin lo relevan, lo nyaman. Gue kasih contoh realnya, misalnya orang suka bilang ikuti kata hati lo. Masalahnya hati itu gampang bosan, karena passion itu sangat naik dan turun, fluktuatif. Hari ini lo semangat, besok lo males, ngaku, ya kan? Dan lu kan kagak dibayar karena semangat doang hari ini, betul nggak? Lu dibayar karena kompetensi yang bisa lu ulang setiap hari. Bahkan even ketika lu lagi nggak mood gitu. Jadi passion bikin lu mulai, skill bikin lu bertahan.
3, passion gak kasih lu makan, skill iya. Coba lihat sekitar lu pasti punya teman kayak gini, cinta banget sama musik, tapi nggak ngerti market, ya jadi nggak laku. Musiknya bagus, tapi nggak bisa jualan, ya enak buat telinga dia sendiri. Suka banget desain, tapi mindsetnya apa ya, gue ngikut passion gue aja lah, ngikut kata hati gue, iya belum tentu dimakan sama market. Akhirnya hasilnya standar, nggak ada perkembangan. Misal lagi, suka fotografi, tapi nggak mau belajar positioning, ya kan, branding. Nah ini penting, personal branding itu sesuatu yang harus lu pelajari hari gini. Akhirnya tetap jadi tukang foto, maaf, yang murahan, betul? So guys, listen to me. Passion itu bahan bakar, skill itu kendaraan. Sekali lagi, passion itu bahan bakarnya, skill itu kendaraan. Tanpa kendaraan, bahan bakarnya cuman kebakar percuma. Wah, semangat gitu. So, ada satu anak muda, sebut aja si R gitu ya, Rini, bini gua gitu kan. Dia cinta banget nih sama gambar dari kecil. Apapun digambar, canggih lah nih anak ya, hewan, robot, gambar anime, komik gitu, wah rumah semuanya ya. And then dia masuk ke usia 18 tahun, let's say. Dia mutusin mau jadi seorang illustrator profesional. Masalahnya, selama 10 tahun dia cuma ngegambar apa yang dia suka. Nah ini problem, nggak pernah latihan latihan anatomi, ya kan, nggak belajar shadow, nggak belajar secara proporsional, nggak secara proper, nggak secara bener pelajarannya, nggak belajar composition, nggak belajar selling, marketing bahkan gitu. Dia hanya punya satu kalimat yang sangat berbahaya, yang penting gue happy dulu. Well, akhirnya usia 28 tahun, passionnya makin kuat sih, tapi uangnya nggak ada. Sedangkan anak lain nih yang namanya si S misalnya, Septa, ini Septa bini gue lagi-lagi. Dia nggak se-passionate itu soal menggambar, tapi dia disiplin. Dia belajar cara bikin ilustrasi yang marketable, yang marketnya ada yang dia bisa pasarkan. Cara bikin poster yang komersial, ya kan? Cara bikin poster dengan konteks baliho, ya kan? Cara baca trend design, cara bangun jaringan, menjaga database, ini penting banget. Cara naikin price lewat personal branding. Hari ini Anda nggak belajar branding, teman-teman, Anda akan kalah dengan mereka yang belajar. So, skillnya naik, pastikan value juga pasti akan naik. Dan pastinya income-nya akan naik. So, dua orang ini sama-sama suka gambar, si R dan si S, gitu kan. Bedanya, satu mengikuti passion-nya doang, satu mengembangkan skill-nya. Dan hasilnya, guys, bumi dan langit. Passion itu halus guys, nyaman, hangat, tapi dunia nyata butuh sesuatu yang jauh lebih keras. Yaitu apa? Skill. Banyak orang miskin karena mereka ngikutin emosi. Orang kaya tumbuh karena mereka ngikutin kompetensi. Ya kan? Kalau emosi doang, baperan, berhenti, ini masalahnya. Gue dulu cinta banget nih sharing, ngomong, ngajarin orang. Tapi kalau saat itu gue cuma ngikutin passion, gue nggak akan pernah sampai di titik ini. Gue nggak akan pernah belajar. Gue nggak akan pernah menghasilkan. Dan apa yang gue lakukan nih? Gue belajar cara nulis naskah, ya konsepnya, cara bangun disiplin konten, konsistensi, cara bikin audiens betah 10 menit, buktinya lu betah. Passion gue nggak ada artinya kalau skillnya tidak gue bangun. So, gini loh guys, passion itu tadi gue bilang kayak bahan bakar kan, kayak bensin. Skill itu kayak mesin, jadi bensin dan mesin. Mobil dengan bensin penuh tanpa mesin yang nggak kemana-mana. Itulah kehidupan banyak orang. Semoga bukan ini. So lessonnya adalah passion bikin lo bahagia, kalau skill bikin lo relevan. Dan relevan itu yang menghasilkan duit. Orang miskin fokusnya pada kata mau, orang kaya fokusnya pada kata perlu. Ini kalimat yang keras sebenarnya. Orang miskin melakukan apa yang mereka mau doang. Jadi passionate keren sih, kayak cuman bisa jadi lu orang miskin, passionate doang. Orang kaya melakukan apa yang mereka perlu, apa yang dunia perlukan. Contohnya nih, anak muda mau jamnya santai, rebahan, based on their passion, enak, tenang, tanpa tekanan. Tapi yang mereka perlu adalah belajar skill baru, masuk zona tidak nyaman, ambil keputusan sulit, belajar sales, belajar komunikasi, belajar jual nilai mereka. Kenapa orang miskin? Karena mereka memilih kesenangan sekarang dibanding pertumbuhan jangka panjang. So, tunda kenyamanan lo guys. Belajar, dan belajar. Gua kasih contoh lagi nih. Lo suka main game nih, FF kah, ML gitu kan. Game 6 jam. Ya main game 6 jam tiap hari katakan. Dan kreator game suka coding 6 jam tiap hari. Bedanya, yang satu dapat miliaran,
Yang saya dapat hiburan, yang tukang coding jadi dapat miliaran. Lo cuma dapat hiburan doang. Ya nggak apa-apa juga, cuma beda nasib. Yang membedakan orang miskin dan orang kaya adalah apa yang mereka tidak lakukan saat mereka tidak sedang ingin melakukannya. Jadi paksa lo melakukan apa yang lo nggak suka lo lakukan. Ini menjadi pelajaran. Kalau lu jadi expert, orang pikir passion sama dengan uang, padahal enggak. Passion baru menghasilkan uang ketika lu becoming the world class. Dan kalau lu menjadi seorang yang berkelas dunia, lu harus lakukan banyak hal yang lu nggak suka. Misalnya nih, semua orang suka nyanyi di kamar mandi walaupun tapi cuma segelintir orang yang rela latihan 6 jam sehari, berlatih pernapasan, latihan teknik suara, tampil di panggung kecil, dicibir orang, diledekin keluarga, kalah dalam sebuah panggung hiburan, pertandingan dan seterusnya. Well, orang miskin berhenti ketika passionnya hilang, tapi orang kaya bergerak ketika passionnya hilang. Karena apa? Yang dia kejar adalah kompetensi, yang dia kejar adalah world class competence. Oke? Gue bukan anti passion, nggak penting banget. Passion itu penting pakai banget. Tapi passion tanpa skill itu ya cuma jadi hobi. Nah, kalau passion lu tambah skill, tapi nggak ada market demand-nya, ya itu cuma tanda kutip kesia-siaan. Ya kan? So, model sederhananya begini. Kalau lu mau kaya, temukan apa yang lu suka, which is itu passion. Cari skill yang membuat itu bernilai. Nah, ini gue sebut dengan skill. Skillnya harus bisa dijual dong, ada nilainya. Pastikan ada orang yang juga mau bayar skill lu. Kalau nggak ada yang mau, iya, nggak ada marketnya artinya. Ini market demand, ini kebutuhan market. Misal, lo suka ngedit video, itu passion. Belajar motion graphic, script writing, itu skill. Nah, ambil project untuk bisnis, brand kecil gitu ya, itu demand. Boom, itu jadi sebuah karir itu sebagai seorang fotografer yang profesional dan menghasilkan. So, passion nggak salah. Yang salah adalah mengira passion itu cukup. So guys, kalau video ini ngebuka mata lo, pastikan klik tombol like, comment, and share, dan bell tanda notifikasi, oke? Karena gue bakal upload lebih banyak konten yang bikin lo tumbuh, nggak kejebak miskin karena salah mindset. Dan ngerti gimana cara ningkatin value diri lo. So guys, gue Andika Setiawan. Until next time, stay amazing.